Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan inspirasi dan wawasan, bukan untuk menyinggung, menilai, atau menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama, tanpa mengurangi esensi dari kejadian yang sebenarnya. Sebelum video ini dilanjutkan, saya mohon keikhlasan teman-teman untuk subscribe dan like. Saya doakan Anda sehat selalu, panjang umur, dan dilancarkan rezekinya. Baiklah, kita mulai saja ceritanya. Malam itu, langit bersih tanpa awan, dihiasi oleh bulan purnama yang bersinar terang. Bulan tampak lebih besar dari biasanya, seakan hendak turun dan menyentuh bumi. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah setelah hujan yang turun sejak sore tadi. Namun, di sebuah rumah sederhana yang terletak di tepi hutan desa Waringin, malam itu bukanlah malam biasa. Di dalam rumah yang berdinding kayu jati itu, seorang wanita tengah berjuang melahirkan anak pertamanya. Tangisnya bercampur dengan suara doa-doa yang dilantunkan oleh para tetua desa di luar rumah. Suaminya, seorang petani bernama Raksa, berjalan mondar-mandir dengan gelisah di depan pintu. "Tenang, Raksa," ujar seorang tetua desa yang berjanggut putih dan mengenakan sarung hijau tua. "Ini adalah malam istimewa. Bayi yang lahir di bawah bulan purnama pasti membawa takdir besar." Namun, hati Raksa tetap berdebar. Dari dalam rumah, suara istrinya, Nyai Laras, terdengar semakin lemah. Dukun beranak yang membantu persalinan terus mengucapkan mantra sambil menekan perut Nyai Laras dengan hati-hati. "Ayo, Nyai, sedikit lagi," ujar sang dukun beranak. "Bayi ini akan lahir dengan selamat." Saat itu, petir tiba-tiba menggelegar meskipun hujan telah berhenti. Beberapa warga yang menunggu di luar rumah terkejut dan saling berbisik. Di langit, awan berputar membentuk lingkaran, dan bulan purnama tampak semakin terang. Tiba-tiba, tangisan bayi pecah di udara, memecah ketegangan malam itu. "Alhamdulillah, bayinya lahir," seru dukun beranak dengan wajah lega. Raksa segera berlari masuk dan melihat istrinya yang terbaring lemah, tetapi tersenyum bahagia. Di pelukan dukun beranak, bayi perempuan mungil itu menggeliat, kulitnya bersih dan matanya terbuka lebar, seakan langsung memahami dunia di sekelilingnya. Namun, ada sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Di punggung bayi itu, terdapat tanda lahir berbentuk cakaran harimau. Tanda itu berwarna putih keperakan dan bersinar samar di bawah cahaya lampu minyak. "Wahai leluhur," bisik tetua desa dengan mata membelalak. "Ini pertanda yang sangat langka." Nyai Laras yang kelelahan hanya bisa tersenyum sambil membelai bayi perempuannya. "Dia anak yang istimewa, Raksa," katanya lemah. Raksa menelan ludah, antara bahagia dan cemas. "Namanya Sekar Arum," bisiknya. Di luar rumah, dari arah hutan, terdengar auman harimau putih yang panjang dan menggetarkan. Para warga menegang. Mereka saling bertukar pandang, seakan memahami sesuatu tanpa perlu berkata-kata. Malam itu, lahirlah seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar bagi desa mereka. Sekar Arum tumbuh menjadi anak yang luar biasa cantik. Rambutnya hitam lebat, matanya bulat bercahaya seperti permata, dan kulitnya seputih kapas. Sejak kecil, ia memiliki daya tarik yang sulit dijelaskan. Semua orang yang melihatnya akan langsung merasa kagum, tetapi juga sedikit segan. Namun, keanehan-keanehannya mulai terlihat sejak usianya menginjak 5 tahun. Pertama, Sekar tidak pernah digigit nyamuk atau serangga apapun. Saat anak-anak lain menangis karena bentol digigit nyamuk, kulit Sekar tetap bersih tanpa bekas merah sedikitpun. Bahkan, saat dibiarkan bermain di sawah atau hutan, tidak ada lintah atau pacet yang berani menempel di tubuhnya. Kedua, hewan-hewan liar selalu tunduk padanya. Anjing-anjing desa yang biasanya galak justru menundukkan kepala saat Sekar lewat. Burung-burung gereja berkumpul di dekatnya, seakan ingin bercengkerama dengannya. Bahkan, suatu hari, seorang warga desa melihat Sekar duduk di tepi sungai sambil membelai kepala seekor ular piton besar yang justru terlihat jinak dan damai. Ketiga, setiap kali Sekar merasa takut atau marah, suhu udara di sekitarnya berubah. Pernah suatu kali, seorang anak laki-laki usil mencoba menarik rambutnya. Seketika, angin kencang bertiup di sekitar mereka, membuat anak itu mundur ketakutan dan berlari pulang. Namun,
Kejadian paling mengejutkan terjadi saat usianya 8 tahun. Hari itu, Sekar bermain di pinggir hutan bersama teman-temannya. Mereka bermain kejar-kejaran, berlari-lari di antara pohon bambu yang menjulang tinggi. Tiba-tiba, dari semak-semak, muncul seekor serigala hutan yang kelaparan. Anak-anak lain menjerit dan berlarian, tetapi Sekar justru berdiri diam. Matanya menatap langsung ke arah serigala itu. "Awas, Sekar! Lari!" teriak salah satu temannya. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan. Siluet putih samar muncul di belakang Sekar. Bentuknya seperti seekor harimau besar, dengan mata tajam yang bersinar seperti bintang. Serigala yang semula menggeram mendadak mengibaskan ekornya dan mundur perlahan, sebelum akhirnya berlari kembali ke dalam hutan. Anak-anak yang melihat kejadian itu hanya bisa ternganga. Mereka segera berlari ke desa dan melaporkan semuanya kepada orang tua mereka. Malamnya, beberapa tetua desa berkumpul di rumah Raksa dan Nyai Laras. "Anakmu bukan anak biasa," kata tetua desa dengan suara berat. "Dia memiliki hubungan dengan harimau putih gaib, pelindung desa kita sejak zaman leluhur." Raksa hanya bisa mengangguk, karena ia sendiri sudah lama menyadari keanehan-keanehan putrinya. "Tapi ini bisa menjadi berkah sekaligus kutukan," lanjut tetua desa. "Beberapa orang mungkin akan menyayanginya, tetapi sebagian lain akan takut. Apapun yang terjadi, kalian harus menjaganya dengan baik." Sejak malam itu, kehidupan Sekar Arum berubah. Seiring waktu, semakin banyak orang di desa yang mengetahui keanehan Sekar. Ada yang semakin menyayanginya dan menganggapnya sebagai anugerah, tetapi ada pula yang diam-diam takut. Para ibu yang melihat Sekar tumbuh menjadi gadis remaja yang luar biasa cantik sering memuji keanggunannya. "Anak ini seperti bidadari," ujar mereka. Matanya bercahaya seperti bulan, kulitnya sehalus sutra, dan rambutnya seperti malam yang paling indah. Namun, di balik kekaguman itu, ada bisik-bisik lain yang mulai muncul. "Apakah dia benar-benar manusia?" tanya seseorang dengan nada ragu. "Aku pernah melihatnya di hutan sendirian," bisik yang lain. "Dan kau tahu? Dia bicara dengan seekor harimau." Tak semua orang berani menyuarakan ketakutan mereka secara langsung, tetapi beberapa mulai menjaga jarak. Ada anak-anak yang tidak diizinkan bermain dengan Sekar lagi. Ada ibu-ibu yang mulai berhenti menatapnya terlalu lama, seakan takut terkena pengaruhnya. Namun, meskipun ada ketakutan, tidak ada satupun warga desa yang berani mengusirnya. Mengapa? Karena setiap kali bahaya mengancam desa, seperti serangan kawanan babi hutan yang merusak ladang atau orang asing yang datang dengan niat jahat, sesuatu yang misterius selalu melindungi desa mereka. Suatu malam, seekor macan kumbang hitam mencoba memasuki kandang ternak warga. Namun, sebelum berhasil memangsa ayam-ayam di dalamnya, terdengar auman menggelegar dari hutan. Keesokan harinya, warga menemukan jejak kaki harimau putih di dekat kandang, tetapi tidak ada tanda-tanda hewan liar lain yang berani mendekat. Bagi sebagian warga, ini adalah bukti bahwa Sekar adalah pelindung desa, bukan kutukan. Namun, bagi yang masih ragu, keberadaannya tetap menjadi misteri yang membuat mereka gelisah. Di tengah semua itu, Sekar Arum hanya bisa menjalani hidupnya dengan diam. Ia menyadari bahwa tak semua orang bisa menerima keistimewaannya. Namun, jauh di dalam hatinya, ia bertanya-tanya, "Apakah aku memang manusia biasa? Apakah aku benar-benar bagian dari desa ini, ataukah aku hanya bayangan yang suatu saat akan menghilang?" Di kejauhan, dari dalam hutan yang gelap, harimau putih terus mengawasinya. Setia, seperti bayangan yang tak pernah pergi. Tahun-tahun berlalu, dan Sekar Arum tumbuh menjadi gadis remaja yang semakin memesona. Usianya kini menginjak 17 tahun, dan kecantikannya semakin menarik perhatian. Kulitnya seputih pualam. Rambutnya panjang berkilau seperti malam tanpa awan, dan sorot matanya begitu tajam hingga orang-orang seringkali merasa seolah sedang ditelanjangi oleh tatapannya. Namun, meskipun banyak yang mengaguminya, bisik-bisik ketakutan di antara warga semakin menjadi-jadi. "Aku melihatnya di tepi hutan tadi pagi," bisik seorang ibu pada temannya di pasar desa. "Dia bicara dengan seekor harimau." "Benarkah?" "Ya." Harimau itu menundukkan kepalanya seperti pelayan kepada seorang ratu. Sekar mengusap kepalanya dengan lembut, lalu harimau itu berbalik dan berjalan masuk ke hutan dengan tenang.
Perempuan yang mendengar cerita itu merinding. Jangan-jangan dia benar-benar jelmaan siluman harimau. Desas-desus seperti itu terus menyebar. Beberapa warga yang dulu akrab dengannya mulai menjaga jarak. Ada anak-anak yang dulu bermain dengannya kini dilarang oleh orang tua mereka untuk mendekatinya. Sekar menyadari perubahan itu, meskipun ia tidak pernah membicarakannya kepada kedua orang tuanya. Ia hanya tersenyum seperti biasa, tetapi di dalam hatinya, ia merasa ada sesuatu yang salah. Aku tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi mengapa mereka takut padaku? Namun, rasa sepinya itu masih bisa ia pendam sendiri. Hingga suatu hari, sesuatu terjadi, sesuatu yang membuat hubungan antara Sekar dan penduduk desa semakin renggang. Hari itu, matahari bersinar terik. Para petani desa bekerja di sawah dan ladang, menanam padi serta mengurus kebun mereka. Namun, menjelang siang, terdengar jeritan dari arah hutan. "Tolong!" Beberapa warga yang berada di ladang segera berlari ke arah suara itu. Mereka menemukan seorang pemuda desa, Wira, terduduk dengan wajah pucat. Bajunya robek di beberapa bagian, dan lengannya terluka akibat cakaran panjang. "Ada apa, Wira?" tanya seorang petani. "Harimau. Seekor harimau putih besar menyerangku." Semua orang terkejut. "Di mana?" "Di sana. Di dekat batu besar di tepi hutan." Tanpa membuang waktu, beberapa pemuda desa membawa tombak dan parang. Mereka berjalan hati-hati menuju tempat yang ditunjukkan oleh Wira. Namun, saat tiba di sana, mereka tidak menemukan apapun. Tidak ada harimau. Tidak ada jejak kaki binatang. Sebaliknya, di tanah hanya ada jejak kaki manusia, jejak kaki Sekar Arum. Ketika berita itu menyebar, kecurigaan warga terhadap Sekar semakin kuat. Jangan-jangan Wira tidak diserang harimau. Jangan-jangan Sekar yang melakukannya. Benar, aku pernah mendengar cerita bahwa dia bisa berubah wujud menjadi harimau putih. Tapi bagaimana mungkin? Aku sering melihatnya di desa seperti gadis biasa. Kau lupa? Dia punya tanda lahir berbentuk cakaran harimau di punggungnya. Itu sudah cukup menjadi bukti. Raksa dan Nyai Laras terkejut ketika mendengar tuduhan itu. Mereka tahu betul bahwa Sekar tidak mungkin melukai siapapun. Namun, saat mereka mencoba menjelaskan kepada warga, tidak semua orang percaya. Kalau memang Sekar tidak bersalah, mengapa jejak kakinya ada di sana? Desak seseorang. Raksa terdiam. Ia tidak punya jawaban. Ia tahu bahwa Sekar sering berjalan-jalan ke hutan, tetapi ia tidak mungkin menuduh putrinya sendiri. Sekar yang mendengar perdebatan itu hanya diam. Di dalam hatinya, ia terluka, tetapi ia tidak bisa menyangkal bahwa ia memang berada di tepi hutan saat kejadian itu. Namun, ia sama sekali tidak melihat harimau putih, apalagi menyerang Wira. "Aku tidak melakukannya," katanya lirih. "Aku tidak tahu mengapa jejak kakiku ada di sana. Tapi aku tidak melukai siapapun." Namun, bagi sebagian warga, bantahan itu tidak cukup. Di tengah ketegangan itu, muncullah seorang lelaki tua bernama Ki Jagur. Ia adalah seorang dukun sakti yang tinggal di desa sebelah. Ki Jagur datang dengan mengenakan jubah hitam dan membawa tongkat kayu yang dihiasi ukiran kepala ular. Sorot matanya tajam dan licik, penuh perhitungan. "Rakyat desa Waringin," serunya di alun-alun desa, "aku telah mendengar tentang kejadian aneh yang menimpa kalian. Kalian beruntung, karena aku datang dengan pengetahuan untuk menyingkap kebenaran." Para warga yang merasa takut kepada Sekar segera berkerumun di sekelilingnya. "Apa yang harus kami lakukan, Ki Jagur?" tanya seseorang. Ki Jagur tersenyum tipis. "Menurut pengetahuanku, gadis yang bernama Sekar Arum itu bukan manusia biasa. Ia adalah anak keturunan harimau putih gaib yang sejak dulu menghantui desa ini. Selama ini ia hanya menunggu saat yang tepat untuk menunjukkan kekuatannya." Warga mulai berbisik-bisik. Kata-kata itu terdengar masuk akal bagi mereka yang sudah sejak lama curiga kepada Sekar. "Namun, jangan khawatir," lanjut Ki Jagur. "Aku memiliki ritual khusus untuk mengetahui apakah ia benar-benar manusia atau siluman. Jika ia tidak bersalah, ia akan selamat. Tetapi jika ia adalah siluman, maka dia akan menunjukkan wujud aslinya di depan kita semua." Desa semakin gaduh.
Orang-orang mulai merasa ini adalah satu-satunya cara untuk mengetahui kebenaran. Raksa dan Nyai Laras marah mendengar tuduhan Ki Jagur, tetapi sebelum mereka bisa membela Sekar, beberapa warga sudah berteriak. Bawa Sekar ke alun-alun. Kita lihat apakah dia manusia atau bukan. Malam itu, Sekar dibawa ke alun-alun desa. Ia berdiri di tengah lingkaran yang dibentuk oleh warga. Ki Jagur menyalakan dupa dan mulai melantunkan mantra. Asap putih membubung ke udara, membuat suasana semakin mencekam. Sekar tetap diam. Ia tidak takut, tetapi ia merasa muak. Mengapa mereka begitu ingin membuktikan bahwa aku bukan manusia? Apakah aku pernah menyakiti mereka? Namun, sesuatu yang mengerikan terjadi. Ketika Ki Jagur melemparkan sejumput abu ke arah Sekar, tiba-tiba tanda lahir di punggungnya bersinar terang. Sebuah bayangan harimau putih muncul di belakangnya, mengaum keras hingga warga yang berkumpul mundur ketakutan. Lihat, dia benar-benar siluman, teriak seseorang. Warga desa semakin panik. Beberapa orang bahkan mulai melempar batu ke arah Sekar. Sekar merasakan dadanya sesak. Ia tidak tahu mengapa bayangan harimau putih itu muncul. Ia tidak pernah memanggilnya, tetapi harimau itu datang dengan sendirinya. Ki Jagur tersenyum penuh kemenangan. Kini kalian melihat kebenarannya. Namun, sebelum dukun jahat itu bisa melanjutkan rencananya, terdengar auman keras dari dalam hutan. Sesuatu melompat keluar dari bayangan pepohonan, seekor harimau putih sejati muncul, berdiri gagah dengan mata yang bersinar marah. Ki Jagur terkejut. Apa ini? Harimau putih itu berjalan perlahan, mendekati Sekar. Lalu, dengan penuh kasih, ia menggosokkan kepalanya ke pundak gadis itu, seperti seorang anak yang bertemu ibunya. Warga desa tercengang. Sekar menatap harimau itu dengan air mata menggenang. Ia kini mengerti satu hal. Aku bukan siluman. Aku bukan kutukan. Tapi aku adalah bagian dari mereka. Dan mereka adalah bagian dari diriku. Harimau putih itu berdiri tegap di sisi Sekar Arum, menatap warga desa dengan sorot mata tajam yang penuh kewaspadaan. Tubuhnya besar dan gagah, bulu putihnya berkilau di bawah sinar rembulan. Sekar bisa merasakan kehangatan dari tubuh sang harimau, seolah-olah binatang itu telah lama mengenalnya, bahkan sebelum ia sendiri menyadari keberadaannya. Namun, warga desa justru semakin ketakutan. Dia benar-benar siluman. Seseorang berteriak. Harimau itu muncul untuk melindunginya. Yang lain menimpali. Ketakutan yang telah lama mengakar dalam hati mereka berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Beberapa pemuda desa mengangkat tombak dan parang mereka, siap menyerang. Tangkap dia sebelum dia membunuh kita semua. Seru Ki Jagur, sang dukun jahat yang sejak awal ingin menyingkirkan Sekar. Sekar terperanjat. Aku tidak pernah menyakiti kalian. Suaranya gemetar, tetapi cukup lantang untuk didengar semua orang. Namun, kata-katanya tidak lagi berarti bagi mereka yang telah dikuasai rasa takut. Dengan teriakan perang, para pemuda berlari ke arahnya, mengayunkan senjata mereka. Harimau putih menggeram keras, melompat ke depan untuk melindungi Sekar. Dengan sekali tepis menggunakan cakarnya yang besar, ia berhasil membuat salah satu tombak terpental ke udara. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Harimau putih itu hanya bisa bertahan, berusaha menangkis setiap serangan tanpa benar-benar melukai siapapun. Sekar melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana binatang itu hanya menggertak, seakan ingin menunjukkan bahwa ia bukan makhluk yang haus darah. Namun, warga desa tidak peduli. Mereka terus menyerang, membuat harimau itu semakin terdesak. Berhenti. Sekar menjerit. Ia tidak ingin melihat makhluk yang telah melindunginya itu terluka. Saat itulah Ki Jagur mengangkat tongkatnya. Dari ujungnya, keluar asap hitam pekat yang menguar ke udara, membuat udara di sekitar mereka semakin berat. Jika harimau itu tidak bisa kita bunuh, maka kita akan menghabisi gadis itu, serunya. Sekar membelalak. Ia tahu, ini bukan lagi sekadar ketakutan biasa. Ki Jagur menginginkan kematiannya. Ia harus bertindak. Ketika salah satu pemuda desa mencoba menusukkan tombaknya ke arah Sekar, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Angin bertiup kencang. Udara bergetar. Dan dalam sekejap, tubuh Sekar terasa ringan,
seakan-akan ia bukan lagi hanya seorang gadis biasa. Sebuah kekuatan mengalir dalam darahnya. Sekar bisa merasakannya. Ia bisa melihat dengan cara yang berbeda, mendengar suara-suara yang sebelumnya tak pernah ia sadari, dan yang paling mencengangkan, ia bisa memahami perasaan harimau putih di sisinya. Aku bagian dari mereka. Dan mereka bagian dari diriku. Tanpa sadar, Sekar melangkah maju. Ia mengangkat kedua tangannya, dan dari dalam tubuhnya, cahaya putih samar muncul. Cahaya itu bergerak seperti kabut, membentuk siluet seekor harimau yang jauh lebih besar dari harimau putih yang berdiri di sampingnya. Semua warga desa terpana. Ki Jagur mundur selangkah, wajahnya berubah tegang. Tidak mungkin. Ini mustahil, gumamnya. Harimau putih itu menatap Sekar dengan penuh kebanggaan. Ia mengaum sekali lagi, kali ini lebih keras dan lebih dalam, bukan sekadar ancaman, tetapi sebuah pernyataan bahwa pelindung desa telah terlahir kembali. Dan saat itu juga, Sekar menyadari takdirnya. Ia bukan siluman. Ia bukan kutukan. Ia adalah warisan dari para leluhur. Sosok yang selama ini ditakuti justru adalah pelindung mereka yang sesungguhnya. Tiba-tiba, Ki Jagur mengayunkan tongkatnya ke udara. Asal kekuatanmu mungkin dari leluhur, tapi kau tetap anak ingusan yang tidak mengerti apa-apa. Suaranya dipenuhi kemarahan. Dari tongkatnya, keluar asap hitam yang berubah menjadi bayangan raksasa berbentuk ular. Ular itu melingkar di udara, matanya merah menyala, siap menyerang kapan saja. Sekar menatapnya dengan penuh ketenangan. Untuk pertama kalinya, ia tidak merasa takut. Harimau putih di sisinya menggeram, tetapi tidak bergerak. Ia tahu ini adalah pertarungan antara Sekar dan Ki Jagur. Ki Jagur mengayunkan tangannya, dan ular bayangan itu melesat ke arah Sekar dengan kecepatan tinggi. Namun, Sekar tetap diam. Tepat sebelum ular itu menyentuhnya, ia mengangkat tangannya, dan seberkas cahaya putih melesat keluar dari tubuhnya. Cahaya itu mengenai tubuh sang ular bayangan, membuatnya hancur berkeping-keping seperti kabut yang ditiup angin. Ki Jagur terbelalak. Tidak mungkin. Sekar melangkah maju, sorot matanya penuh keberanian. Kau sudah cukup membuat warga desa takut, katanya dengan suara dingin. Pergilah sebelum kau menyesal. Ki Jagur menggeram marah, tetapi ia tahu bahwa ia telah kalah. Dengan sekali hentakan tongkatnya, ia menciptakan asap hitam pekat dan menghilang ke dalamnya, melarikan diri ke dalam hutan. Dan saat itu, suasana di desa menjadi sunyi. Setelah kepergian Ki Jagur, warga desa masih terdiam. Mereka menatap Sekar dengan berbagai ekspresi, takjub, takut, dan rasa bersalah. Mereka telah menuduhnya, mengkhianatinya, bahkan berusaha membunuhnya. Namun, pada akhirnya, Sekarlah yang menyelamatkan mereka. Orang pertama yang berbicara adalah seorang tetua desa. Ia melangkah maju dengan penuh kehati-hatian, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Maafkan kami, Sekar, katanya lirih. Kami telah buta oleh ketakutan kami sendiri. Yang lain mulai ikut menundukkan kepala. Seorang ibu menangis terisak-isak. Aku pernah melarang anakku bermain denganmu. Aku tidak tahu bahwa kaulah yang sebenarnya melindungi desa ini selama ini. Sekar menatap mereka satu persatu. Ada bagian dari dirinya yang ingin marah, ingin menuntut mereka untuk merasakan sakit yang telah ia rasakan. Namun, ia bukanlah orang seperti itu. Dengan suara lembut, ia berkata, "Aku tidak pernah meminta kalian untuk takut kepadaku. Aku hanya ingin hidup di sini, bersama kalian." Beberapa warga mulai menangis. Malam itu, desa yang telah lama dihantui oleh ketakutan akhirnya sadar bahwa gadis yang mereka anggap sebagai kutukan adalah anugerah yang telah diberikan oleh leluhur mereka sendiri. Sekar tidak lagi dianggap sebagai siluman harimau. Ia kini disebut sebagai Putri Harimau, pelindung desa Waringin. Malam yang penuh ketegangan itu akhirnya berlalu. Sekar Arum berdiri di tengah alun-alun desa dengan cahaya bulan yang masih menyinari tubuhnya. Warga desa, yang sebelumnya menatapnya dengan curiga dan ketakutan, kini mulai menundukkan kepala mereka dengan penuh rasa bersalah. Seorang ibu berbisik lirih, "Kita telah salah menilainya." Seorang lelaki tua meneteskan air mata. "Dia bukan siluman, dia adalah pelindung kita." Tak ada lagi tuduhan.
Tak ada lagi ketakutan. Malam itu menjadi titik balik bagi seluruh warga desa Waringin. Mereka akhirnya menyadari bahwa Sekar bukanlah ancaman, melainkan pelindung yang telah lama mereka abaikan. Namun, Sekar sendiri masih merasa berat di hatinya. Apakah aku benar-benar diterima? Apakah mereka akan melupakan semuanya begitu saja? Seseorang kemudian melangkah maju, Raksa, ayah Sekar. Ia menatap anak gadisnya dengan penuh kebanggaan. Kau telah membuktikan siapa dirimu, nak, katanya dengan suara bergetar. Dan aku tidak bisa lebih bangga dari ini. Nyai Laras, ibunya, segera memeluk Sekar dengan erat. Maafkan kami, maafkan desa ini, karena tak pernah mencoba memahami apa yang kau alami. Sekar tersenyum tipis. Ia merasa hangat dalam pelukan ibunya, tetapi ia juga tahu bahwa semua ini hanyalah awal dari perjalanan panjangnya. Pagi berikutnya, desa Waringin terasa lebih damai dari sebelumnya. Para warga yang sebelumnya takut kepada Sekar kini mendekatinya dengan rasa hormat dan syukur. Anak-anak yang dulu dilarang bermain dengannya kini berlari ke arahnya dengan senyum ceria, tak lagi menyimpan rasa takut. Aku ingin melihat harimau putih lagi, seru seorang bocah kecil. Apa dia akan tinggal di desa kita? Tanya yang lain. Sekar hanya tertawa kecil. Dia akan datang jika kalian membutuhkannya. Namun, tidak semua luka dapat sembuh dalam semalam. Beberapa orang masih menyimpan rasa bersalah yang dalam. Seorang lelaki muda, Wira, pemuda yang sebelumnya mengaku diserang harimau putih, menghampiri Sekar dengan wajah tertunduk. Maafkan aku, Sekar, katanya pelan. Aku tidak benar-benar tahu siapa yang menyerangku waktu itu, tapi aku terlalu takut untuk mengakuinya. Aku membiarkan ketakutanku menyakitimu. Sekar menatapnya dalam-dalam. Ia bisa melihat ketulusan dalam sorot mata Wira. Aku tidak marah, jawabnya lembut. Yang penting sekarang, kita bisa melindungi desa bersama-sama. Wira mengangguk penuh rasa terima kasih. Sekar tahu, butuh waktu bagi semuanya untuk benar-benar kembali seperti semula. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak lagi sendiri. Beberapa bulan berlalu, dan kehidupan di desa Waringin mulai kembali normal. Namun, di suatu malam yang gelap, Ki Jagur kembali. Dukun jahat itu tidak bisa menerima kekalahannya. Dengan penuh dendam, ia kembali ke desa dengan ilmu hitam yang lebih kuat. Kali ini, ia membawa sekelompok pasukan bayangan, makhluk-makhluk hitam yang muncul dari kegelapan, siap menghancurkan desa. Desa Waringin gempar. Warga berlarian ketakutan saat bayangan-bayangan itu mulai menghancurkan rumah dan membakar ladang. Sekar, yang berada di rumahnya, langsung merasakan bahaya. Dia kembali, aku harus melindungi desa ini. Tanpa ragu, ia berlari ke alun-alun desa. Di sana, Ki Jagur berdiri dengan senyum liciknya. Kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Katanya dingin. Desa ini telah menolak kekuatanku. Kini aku akan membuat mereka membayar harga atas penghinaan mereka. Sekar mengepalkan tangannya. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuh mereka. Ki Jagur tertawa. Kita lihat siapa yang lebih kuat. Dengan satu gerakan tangannya, bayangan-bayangan itu menyerang Sekar. Namun kali ini, Sekar sudah siap. Ia menutup matanya, merasakan kekuatan dalam dirinya. Dan ketika ia membukanya kembali, harimau putih yang selama ini menjaganya muncul di sisinya. Serang! Ki Jagur berteriak. Bayangan-bayangan itu melompat ke arah Sekar, tetapi harimau putih segera menerkam mereka satu persatu, menghancurkan mereka dengan cakarnya yang tajam. Sekar sendiri bergerak cepat, menghindari serangan sambil mengarahkan tangannya ke langit. Sebuah cahaya putih keluar dari tubuhnya, menyebar ke seluruh desa. Bayangan-bayangan yang terkena cahaya itu langsung meleleh, menghilang tanpa jejak. Ki Jagur terkejut. Tidak mungkin. Sekar melangkah maju. Waktumu sudah habis, Ki Jagur. Ini adalah rumah kami, dan kau tidak berhak berada di sini. Dengan kekuatan terakhirnya, Ki Jagur mencoba menyerang, tetapi sebelum ia bisa mendekat, Sekar mengangkat tangannya dan cahaya putih menyelimutinya. Dalam hitungan detik, Ki Jagur menghilang, tersedot ke dalam kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Dan setelah itu, desa kembali damai. Setelah pertempuran itu,
Sekar tidak lagi diragukan. Ia kini dihormati oleh seluruh warga sebagai pelindung desa Waringin. Orang-orang yang dulu takut padanya kini datang meminta bantuannya. Mereka mulai percaya bahwa kutukan yang dulu mereka takuti sebenarnya adalah anugerah. Setiap malam, harimau putih itu masih muncul, berpatroli di sekitar desa. Ia tidak lagi dianggap sebagai makhluk yang menakutkan, tetapi sebagai bagian dari desa itu sendiri. Dan Sekar? Ia akhirnya menemukan tempatnya di dunia. Bukan sebagai kutukan. Bukan sebagai siluman. Tetapi sebagai seorang gadis yang telah menerima takdirnya, dan memilih untuk menggunakannya untuk melindungi mereka yang ia cintai. Hidup di desa Waringin tidak akan pernah sama lagi. Tetapi satu hal yang pasti, mereka kini memiliki seorang pelindung yang akan selalu menjaga mereka. Sekar Arum, Putri Harimau. Pelindung desa Waringin. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini, semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya.